Alur cerita anime Isekai wa Smartphone to Tomoni Part 2. Kemudian Touya ikut bersama Adipati untuk menemui sang raja, agar Touya dapat menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya. Di saat sampai di sana mereka bertemu dengan seorang gubernur, lalu mereka pun sampai di kamar raja. Tanpa basa-basi Touya langsung menyembuhkannya dengan sihirnya. Tidak hanya itu, di sampingnya terdapat seorang wanita yang bernama Yumina Arnea Belvest. Setelah melihat kehebatan dari Touya, dirinya pun jadi merasa tertarik dengan Touya. Kemudian Touya pun menyelidiki dalang dari insiden tersebut. Lalu dia menemukan sebuah petunjuk kalau pelakunya adalah sang gubernur, yang telah memasukkan racun ke gelas milik raja. I won't let it in here. Di saat melihat Touya yang gagah berani, membuat Yumina tidak bisa menahan dirinya lagi. Alhasil di saat berkumpul bersama, Yumina meminta izin ke orang tuanya untuk menikah dengan Touya. Bahkan mereka semua setuju untuk menjodohkan Touya bersama dengan Yumina. Namun ternyata Yumina masih berusia 12 tahun. Sedangkan Touya sudah berusia 16 tahun. Alhasil mereka berdua diberi waktu 2 tahun terlebih dahulu untuk saling mengenal satu sama lain atau disebut sebagai pertunangan. Lalu sang dewa menghubungi Touya dan mengucapkan selamat atas pertunangannya. Bahkan dewa menyarankan Touya untuk memiliki banyak istri. Kemudian setelah mengetahui pertunangan Touya, mereka pun cuma bisa pasrah aja. Bahkan Yumina ingin bergabung dengan kelompok Touya agar dapat ikut bersama mereka. Di saat menjalankan misi, Yumina menggunakan sihir pemanggilan. Melihat hal itu, Touya pun merasa tertarik untuk menggunakan sihir pemanggilan juga. Kemudian Yumina mengajari Touya tentang sihir tersebut. Ternyata Touya dapat memanggil hewan suci berupa macan putih yang bernama Bayako. Bayako pun menguji kemampuannya Touya melalui transfer sihirnya. Namun Touya telah memiliki kekuatan yang terlalu overpower, sehingga hal itu membuat Bayako menjadi pingsan. Pada akhirnya Bayako pun menerima Touya sebagai tuannya. Dan namanya pun diganti menjadi Kuhaku. Bahkan Kuhaku berubah bentuk menjadi sangat imut daripada sebelumnya. Setelah itu Touya menikmati kehidupannya bersama dengan banyak wanita cantik. Bahkan Touya mencoba beberapa fitur di aplikasi smartphone-nya, yang dimana kameranya dapat menembus dinding di sana. Setelah itu Elsie belajar menggunakan tongkat sihir bersama Touya. Berkat hal itu membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Kemudian Touya membelikan baju sebagai hadiah untuk Elsie, sehingga Elsie jadi memiliki perasaan terhadap Touya. Lalu setelah itu Yumina menyampaikan kalau mereka harus menuju ke istana kerajaan. Karena Touya ingin diberikan gelar sebagai kesatria, akan tetapi Touya menolaknya karena gelarnya terlalu mencolok. Alhasil sebagai gantinya Touya mendapatkan sebuah rumah yang mewah. Kemudian karena rumah itu terlalu luas, dia pun mengajak mereka semua untuk tinggal di sana bersama-sama. Mendengar hal itu membuat mereka menjadi baper, karena mereka dianggap sebagai sesosok berharga bagi Touya. Setelah itu datang Adipati menemui Touya. Dia meminta Touya untuk menuju ke sana agar bisa menggunakan sihir gerbang nantinya. Karena sihir terbang cuma bisa digunakan ke tempat yang pernah mereka tujui. Keesokan harinya mereka pun menuju ke sana bersama pasukan kerajaan. Di saat perjalanan mereka menemukan sebuah desa yang diserang oleh seekor naga. Melihat hal itu Touya pun ingin bertarung dengannya. Tidak hanya itu, para harem Touya juga saling bekerja sama di sana. Alhasil naga tersebut berhasil dikalahkan. Kemudian muncul naga merah yang meminta maaf kepada mereka, karena salah satu rasnya telah mengamuk di sana.
Setelah mengetahui kalau Kohaku memiliki seorang tuan manusia, dia pun menjadi tunduk kepada Touya. Setelah itu mereka pun membantu para penduduk untuk memperbaiki desanya. Bahkan Touya beristirahat dengan sangat nyaman di pangkuan Yumina. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya.